Pertemuan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono Senin sore kemarin dilakukan secara tertutup dan juga relatif minim konfirmasi. Apa yang sebenarnya dibahas hingga pertemuan ini terkesan dilakukan secara diam-diam? Kita analisis saudara bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Bung Adi Prayitno, selamat petang. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat petang, Mbak Nilu. Ya, jadi kalau kita lihat pertemuannya ini sangat tertutup, minim konfirmasi. Apa yang Anda bisa amati dari pertemuan yang terjadi? Ya, saya kira pembicaraannya pasti all in ya, bicara tentang kebangsaan, bicara tentang politik mutakhir dan sangat mungkin juga keduanya itu bicara soal kemungkinan bagaimana Partai Demokrat itu menjadi bagian dari koalisinya Jokowi ya. Bicara politik kebangsaan tentu saja karena ini kan dua tokoh yang selama ini memang dipersepsikan memiliki psikologi politik yang berbeda-beda. SBY beberapa waktu yang lalu kan begitu agresif menyerang Jokowi, menyerang pemerintah yang seringkali dianggap ugal-ugalan soal infrastruktur, menuding ada tangan-tangan kekuasaan soal bagaimana poros politik kemungkinan hanya akan ada dua, dan seterusnya, termasuk soal begal partai. Dalam konteks itu ya saya kira pasti akan didiskusikan secara terbuka oleh dua tokoh ini ya. Oke. Yang kedua memang kita tidak bisa menutup mata bahwa pertemuan ini kan memang tidak ada angin, tidak ada hujan, tentu ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Publik menduga-duga bahwa salah satu yang pastinya dikomunikasikan adalah soal bagaimana kemungkinan Demokrat menjadi bagian dari koalisi Jokowi ya di sisa pemerintahannya yang kurang lebih sekitar 1,5 tahun ini, Mbak Nilu. Karena AHY kalau jadi menteri kita maksud Anda? ya sangat mungkin kan kalau kita membaca statement-statement media, statement-statement di media sosial sudah mulai colek-colek Pak AHY gitu ya sebagai sosok yang potensial akan jadi menteri kalau ada skenario reshuffle. Ini ramai sampai hari ini. Selamat siang Pak Menpora, Agus Yudhoyono dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu yang kemudian muncul di Twitter sampai hari ini ya. Oleh karena itu di tengah isu reshuffle yang cukup berhembus bukan tidak mungkin AHY itu juga menjadi bagian dari kubunya Jokowi dan Partai Demokrat sejak lama sebenarnya Oke. dikait-kaitkan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Setiap ada isu reshuffle di situ selalu muncul Demokrat soal potensi dan ya Oke. potensial lah untuk menjadi bagian dari Jokowi. Tapi Tapi sangat mungkin juga mm, yang ketiga bicara tentang politik elektoral lah. Pastinya bicara tentang bagaimana konfigurasi politik, kira-kira siapa yang kuat, soal siapa yang potensial jadi cawapres dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira pembicaranya tidak akan lepas dari tiga hal itu. oke, kalau ada yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Demokrat bahwa ini tuh diinisiasi oleh Jokowi. Apa kira-kira maknanya itu? Ya, ini menegaskan bahwa Pak Jokowi ingin berkomunikasi dengan semua pihak, semua tokoh yang selama ini memang dianggap berseberangan dengan saya. Sekalipun tentu ada feedback, ada insight yang kemudian ingin didapatkan oleh Pak Jokowi. Sekaligus misalnya memberikan positioning dan klarifikasi dari pihak pemerintah dari tuduhan-tuduhan yang seringkali dialamatkan oleh Partai Demokrat. Kalau kita mau melihat rekam jejak Partai Demokrat hampir 10 tahun lamanya menuding pemerintahan Jokowi ini agak sedikit miring gitu ya, banyak tenaga apa namanya dianggap terlampau memanjakan investor kemudian mengabaikan penduduk lokal dan semacamnya. Saya kira dalam konteks itu Pak Jokowi ingin memberikan informasi juga kepada SBY bahwa Oke. semua hal yang dituduhkan oleh Partai Demokrat tidak seperti yang biasanya. Tapi bagi saya di antara tiga kemungkinan ini satu-satunya yang paling menarik adalah ketika Partai Demokrat dikaitkan dengan soal kemungkinan bergabung dengan Pak Jokowi. Oke. Soal bagaimana Itu AHY yang menarik ditawarkan jadi Bung Adi Prayitno. Anda menyebut tadi mungkin saja memang ya. AHY mungkin akan masuk jadi menteri. Tapi itu apa maknanya memasukkan AHY sebagai menteri misalnya di Kabinet Indonesia Maju ini? Apakah ini bagian dari bargain positioning untuk di Pilpres 2024 Februari mendatang? Ya, karena begini Mbak Nilu, banyak teman-teman media sejak kemarin tadi malam selalu bicaranya memberikan bocoran soal kemungkinan Demokrat akan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, misalnya menawarkan AHY sebagai salah satu menteri kalau kemudian ada reshuffle di kemudian hari. Apalagi belakangan ini kan isu reshuffle berhembus ya, bukan soal Kementan, tapi Kementerian Pemuda dan Olahraga. AHY dianggap cocok dan pas dalam skenario kalau ada reshuffle terutama di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kan ini yang menjadi pembicaraan publik yang sering ditanyakan kepada saya oleh teman-teman. Mm. Oleh karena itu, ya urgensinya adalah Pak Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa semua orang yang selama ini berseberangan itu bisa ditaklukkan
dalam tanda kutip, yaitu menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Oke, Prabowo sudah ditaklukkan dengan menjadi Menhan. Ini kalau Demokrat tertarik dan betul ada tawaran itu, ini sebagai bentuk penaklukan politik bahwa Demokrat apa yang selama keuntungannya bagi nyalak, Pak Jokowi? ya Pak Jokowi sederhana adalah Oke, sebagai sosok presiden yang mampu menjinakkan lawan-lawan politiknya, di mana lawan politiknya itu bisa jadi pembantunya. Itu yang paling mungkin bisa ditunjukkan oleh Jokowi kepada publik kalau oke, betul AHY itu bergabung dan jadi menteri. Tapi di luar itu pasti narasinya adalah narasi persatuan, narasi ini tentang oke. kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Tapi secara prinsip kalau Demokrat tertarik bergabung menjadi bagian dari koalisi Jokowi, ya saya kira ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu cukup powerful. Baik, Semua kelompok-kelompok politik yang berseberangan itu bisa ditaklukkan, bisa dijinakkan dan menjadi bagian dari pembantunya. baik. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung Adi. Terima kasih.